Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Intercultural Knowledge. Saya Almajid Wirakusuma dengan NIM 011180007 dari jurusan Administrasi Bisnis. Baiklah, langsung saja. Jadi ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan pada video ini. Yang pertama yaitu latar belakang atau profil dari negara Aljazair atau Algeria. Yang kedua adalah dimension of culture atau dimensi dari budaya mereka. Dan yang ketiga adalah kompetensi apa yang kita butuhkan jika suatu saat nanti kita berada atau bertugas atau melanjutkan studi di negara tersebut. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu profil dari negara Aljazair atau Algeria. Nama lengkap negara ini adalah Republik Demokratik Rakyat Aljazair atau People's Democratic Republic of Algeria. Kemudian bentuk pemerintahnya adalah presidensil, kepala negaranya presiden, dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Alger. Jumlah penduduknya lebih dari 40 juta jiwa. Kemudian suku bangsanya 99% adalah Berber Arab dan 1%-nya adalah suku Eropa. Agamanya tentu 99% mayoritas adalah Islam, agama lainnya hanya 1%. Bahasa resminya adalah bahasa Arab atau bahasa Berber, kemudian mata uangnya dinar Aljazair. Hari kemerdekaan yang diberikan oleh Perancis yaitu 5 Juli 1962 dan hari nasional atau hari revolusi mereka di 1 November 1954. Lagu kebangsanya adalah Kasaman atau We Pledge. Kemudian lokasinya di bagian utara Afrika atau di Afrika Utara. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu dimension of culture atau dimensi dari kebudayaan mereka. Kebudayaan dari negara Aljazair atau Algeria. Yang pertama adalah power distance atau jarak kekuasaannya. Jadi anggota masyarakat Aljazair menerima tatanan hierarkis di mana setiap orang memiliki tempat dan yang tidak memerlukan pembenaran lebih lanjut. Hierarki dipandang mencerminkan ketidaksetaraan yang melekat dan distribusi kekuasaan yang berbeda membenarkan fakta bahwa pemegang kekuasaan memiliki lebih banyak manfaat daripada yang kurang kuat dalam masyarakat. Simbol status kekuasaan sangat penting untuk menunjukkan posisi sosial dan mengkomunikasikan rasa hormat yang seharusnya ditujukan. Yang kedua, kemudian individualisme atau individualisme. Jadi Aljazair adalah budaya yang kolektivis ya. Hal ini terbukti dalam integrasi awal dan komitmen jangka panjang yang ketat atau yang erat terhadap in-group yang kuat dan kohesif. Jadi masyarakat Aljazair ini membina hubungan yang kuat di mana setiap orang bertanggung jawab dan melindungi sesama anggota kelompok mereka. Loyalitas adalah yang terpenting dan mengesampingkan sebagian besar aturan sosial lainnya. Dalam masyarakat ini, Aljazair, pelanggaran menyebabkan rasa malu dan kehilangan muka. Selanjutnya yang ketiga, masculinity, kejantanan atau feminisme atau feminim. Nah, Aljazair ini memiliki ciri sebagai masyarakat yang feminim. Jadi dalam budaya feminim, fokusnya adalah pada bekerja untuk hidup. Orang-orang dalam masyarakat seperti itu menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Konflik dapat mengancam karena membahayakan kesejahteraan semua orang. Kemudian cara mereka untuk menyelesaikan konflik, solusinya biasanya hanya dengan berkompromi atau juga dengan bernegosiasi. Selanjutnya yaitu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Jadi Aljazair ini menunjukkan preferensi yang tinggi untuk menghindari ketidakpastian. Masyarakat ini tidak siap untuk menerima perubahan dan sangat berisiko merugikan. Jadi mereka mempertahankan kode keyakinan dan perilaku yang kaku dan tidak toleran terhadap perilaku dan gagasan yang tidak ortodoks. Untuk meminimalkan atau mengurangi tingkat ketidakpastian, ada kebutuhan dari emosional akan aturan, undang-undang, kebijakan, dan juga regulasi yang ketat. Selanjutnya orientasi jangka panjangnya atau long term orientationnya. Aljazair ini memiliki budaya normatif. Orang-orang dalam masyarakat seperti itu memiliki perhatian yang kuat untuk menegakkan kebenaran mutlak. Jadi kebenaran yang mutlak. Mereka normatif dalam berpikir. Mereka menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap tradisi, kemudian kecenderungan yang relatif kecil untuk menabung untuk masa depan. Nah, dan fokus mereka yaitu untuk mencapai hasil yang cepat. Yang terakhir adalah indulgence atau kesenangan. Aljazair ini memiliki budaya yang menahan diri ya. Jadi
masyarakat yang terkendali memiliki kecenderungan ke arah sinisme dan pesimisme. Mereka ini tidak perlu menekankan pada waktu senggang dan mengontrol pemuasan keinginan mereka. Jadi orang-orang Aljazair ini memiliki persepsi bahwa tindakan mereka dibatasi oleh norma-norma sosial dan merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu agak salah. Selanjutnya, masuk ke bagian topik yang ketiga, yaitu kompetensi apa sih yang kita butuhkan jika nanti suatu saat di waktu yang akan datang kita bekerja ataupun melanjutkan studi di negara Aljazair atau Algeria. Kompetensi ini saya bagi menjadi tiga. Ada tiga bagian, yaitu tentang knowledge, tentang attitude, dan juga tentang skill. Yang pertama, knowledge. Bagi orang Aljazair, Indonesia, kita sebagai orang Indonesia adalah sahabat dekat mereka. Indonesia memiliki posisi tersendiri dan sangat diistimewakan sekali. Nah, mereka seakan tidak pernah lupa peran Indonesia menyuarakan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah di Konferensi Asia Afrika pertama tahun 1955 di Bandung. Nah, untuk mengabadikan kedekatan Aljazair dengan Indonesia, pada tahun 2019 telah dibangun patung Presiden Soekarno yang terletak di jantung ibu kota Aljazair, Alger. Nah, jadi di mata orang Aljazair, warga negara Indonesia itu terkenal akan keramahannya, kebaikannya, dan ketertibannya. Monumennya bisa dilihat seperti di gambar di samping, Monumen Soekarno. Iya, baiklah. Selanjutnya yang kedua adalah attitude. Nah, Aljazair merupakan negara yang gemar salam. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, selain gemar menyapa dan menanyakan kabar, ada hal unik lainnya di masyarakat Aljazair, yaitu mereka suka bersilaturahmi singkat meskipun tengah berada di jalanan. Jadi mereka yang kebetulan bertemu saat telah lama tidak bertemu gitu ya, bertemu saat menyetir kendaraan, baik mobil ataupun sepeda motor. Nah, mereka akan menghentikan kendaraannya di tengah jalan dan keluar dari mobil untuk memberikan salam serta berpelukan ala Timur Tengah, cipikat cipiki. Jadi kalau di Indonesia rasanya tidak mungkin ya berhenti di tengah jalan hanya untuk menyapa, tapi itu nyata adanya merupakan jadi tradisi ataupun budaya yang ada di Aljazair. Nah, jadi bersikap ramah dan sopan tentunya sangat diperlukan untuk berada di sana. Selanjutnya, skill. Jadi sebagai negara bekas jajahan Prancis yang merdeka pada tahun 1962, masyarakat Aljazair memiliki alkulturasi ras Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Aljazair terbiasa bertutur dalam bahasa Prancis, meskipun bahasa resmi Aljazair yang ditetapkan adalah bahasa Arab dan bahasa Berber. Jadi bagi generasi muda Aljazair, selain cakap dalam bahasa Prancis dan Arab, mereka juga mulai cakap dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi selain harus menguasai bahasa lokalnya yaitu bahasa Arab atau bahasa Berber ya, tentunya bahasa internasional juga perlu yaitu bahasa Inggris. Kita rasanya juga perlu untuk menguasai bahasa Perancis agar kita lebih mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan para generasi muda yang ada di sana. Tentunya dalam berbisnis maupun bertukar ilmu pendidikan. Baiklah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Selamat.